Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan kisah seorang hamba yang sangat mulia, yang sangat penyabar, yang merupakan teladan bagi setiap orang yang ditimpa dengan musibah. Dialah Nabi Ayyub alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala memujinya dengan berkata, "Inna wajadnahu sabiran, ni'mal 'abdu innahu awwab." Sungguhnya kami dapati Ayyub adalah seorang yang penyabar. Dia adalah sebaik-baik hamba dan dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Inna wajadnahu sabira." Kami mendapatinya menjadi hamba yang sangat penyabar. Kita tahu bahwasanya kehidupan kita tidak ada yang luput dari namanya ujian, dari namanya musibah, hal-hal yang tidak kita sukai, baik berkaitan dengan harta kita, atau berkaitan ekonomi kita, atau berkaitan dengan keluarga kita, atau berkaitan dengan jasad kita, atau berkaitan dengan harga diri kita. Saya rasa tidak ada yang luput dari musibah ini. Kalau enggak ekonominya lagi diuji, atau keluarganya lagi diuji, atau dirinya sendiri, jasadnya diuji sakit dan yang lainnya, atau harga dirinya sedang diuji. Dan itu semua dialami oleh Ayyub alaihissalam. Ya. Maka Allah menceritakan kisah Nabi Ayyub dan juga diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa meneladani Nabi Ayyub dan orang-orang penyabar yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika alladziina hadallahu fabihudahum muqtadih." Mereka itulah, yaitu para anbiya, orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Adapun Nabi Ayyub alaihissalam, ya, dia adalah seorang nabi yang jelas Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam firman-Nya, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima." Dalam ayat yang panjang kata Allah, sungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh. Kami wahyukan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yaqub, kepada Al-Asbat. Al-Asbat ini maksudnya nabi-nabi keturunan dari Bani Israel. Wa Isa wa Ayyub. Wa Isa wa Ayyub. Kepada Nabi Isa kami wahyukan, kepada Ayyub kami wahyukan, kepada Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Rusulan qad qasasnahum 'alaik. Para rasul yang telah kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad sebelumnya. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan ada rasul-rasul yang kami tidak kisahkan kepada engkau wahai Muhammad. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Jadi di sini Allah sebutkan ada rasul-rasul yang Allah ceritakan, ada rasul-rasul yang tidak Allah ceritakan. Di antaranya yang Allah ceritakan adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Ya, jadi jelas Nabi Ayyub adalah seorang nabi, bukan sekadar orang soleh, tapi nabi. Ya. Kemudian Nabi Ayyub ini hidup di masa mana? Ini ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama, disebutkan khilafnya oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan Nabi Ayyub hidup di zaman mana. Tetapi yang jelas Nabi Ayyub adalah dari keturunan Nabi Ibrahim, ya, alaihissalam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 84, "Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub." Kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Kullan hadaina. Masing-masing telah kami beri hidayah. Wa Nuhan hadaina min qabl. Dan sebelum Nabi Ibrahim ada Nabi Nuh. Wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunan Ibrahim, Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Dari keturunan Nabi Ibrahim ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Musa dan Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang baik. Jadi Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sudah pernah kita jelaskan secara global bahwasanya Ibrahim ya alaihissalam memiliki dua anak. Yang pertama adalah Ismail. Ini tinggal di Mekah. Kemudian Ishak. Yang Ishak punya anak dua adalah Al-Isu. Isu sama Yakub. Dan Yakub punya anak ada 12 ya. Ya. Di antaranya Yusuf, Binyamin. Ada 12 orang yang disebut dengan Bani Israel. Nah, banyak ulama mengatakan Ayub alaihissalam datang dari jalur Isu. Di antaranya Ibnu Hajar menyebutkan nasab daripada Ayub yaitu Ibrahim, Ishak, kemudian Rigual ya. Sari baru Ayub ya. Perhatikan, jadi Ayub dari keturunan Isu. Isu bin Ishak. Ayub dari keturunan Isu. Ayub alaihissalam Sari bin Rigual bin Yakub. Disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwasanya Isu menikah dengan putri Ismail, bint Ismail. Jadi Nabi Ismail adalah omnya Isu. Demikian juga omnya Yakub. Nah, Isu menikah dengan sepupunya putri Ismail, lahirlah Rigual kemudian Sari, kemudian Ayub alaihissalam. Ini salah satu pendapat tentang nasab Nabi Ayub alaihissalam. Namun ini pendapat sebagian salaf. Namun dalil tegas dari Al-Quran maupun dari hadis tentunya tidak ada ya, tidak ada. Jadi namanya Ayub bin Sari bin Rigual bin Isu bin Ishak bin Ibrahim. Ya, jadi dia sama keturunan Ishak, tapi bukan dari jalur Yakub, tapi dari jalur Isu. Pendapat lain juga disebutkan oleh Ibnu Katsir ya, dari Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi. Dia mengatakan awwalu nabiyyin bu'itsa Idris. Yang pertama nabi adalah Idris, summa Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Ismail, kemudian Ishak, kemudian Yakub, kemudian Yusuf. Kemudian Lut, kemudian Hud, kemudian Saleh, kemudian Syuaib, kemudian Musa, kemudian Harun, kemudian Ilyas, kemudian Ilyasa, kemudian Yunus, kemudian Ayub. Adapun pendapat Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi, Nabi Ayub ini nabi-nabi terakhir yang mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendekati Nabi Isa. Ya, ini pendapat lagi dari sebagian salaf dari Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi. Jadi dia mengatakan Nabi Ayub itu setelah Musa dan setelah Harun, setelah Ilyas, setelah Ilyasa, setelah Yunus. Baru kemudian Ayub. Ayub baru kemudian Isa, ya. Jadi menjelang Nabi Isa, menjelang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun menurut pendapat yang ini Nabi Ayub masih di awal-awal, masih jauh, ya. Jadi Nabi Ayub kira-kira setelah Nabi Yusuf. Nabi Ayub kira-kira setelah Nabi Yusuf zamannya. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama, namun tidak ada dalil yang tegas tentang kapan zaman Nabi Ayub dan tidak begitu penting bagi kita. Yang jelas dia adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Taib, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah Nabi Ayub dalam Al-Qur'an dalam dua ayat. Yang pertama dalam surat Al-Anbiya 83 ya, ayat 83 kata Allah Subhanahu wa taala wa ayyuba idznada rabbahu, dan ingatkanlah atau sebutkanlah kisah Nabi Ayub. Idznada rabbahu, tatkala dia menyeru berdoa kepada Rabbnya dengan berkata anni massaniyad-dhurru, sungguhnya aku ditimpa penyakit, ditimpa dengan penderitaan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha penyayang, dari seluruh penyayang engkau yang paling penyayang.
Kata Allah, fastajibna lahu, kami kabulkan permohonannya. Fakashafna babihi min dhurrin, dan kami hilangkan penderitaan yang ada pada dirinya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, dan kami berikan anugerahkan kepada dia keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka. Rahmatan min indina, sebagai kasih sayang dari kami, wa dzikra lil abidin, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang menyembah kami. Ini ayat pertama yang menceritakan tentang Nabi Ayub, di mana Nabi Ayub alaihissalam mengalami penderitaan dan dia berdoa kepada Allah dengan berkata, anni masaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbku, aku ditimpa dengan penderitaan dan engkau adalah yang paling penyayang dari seluruh orang yang menyayangi. Ya, engkau adalah zat yang maha penyayang. Maka Allah pun menghilangkan penyakitnya tersebut. Ayat yang lain dalam surat Shad, ayat 41 sampai 44, Allah juga menceritakan kisah Nabi Ayub. Allah berfirman, "Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyash syaitanu binusbin wa adzab." Dan ingatlah akan hamba kami Ayub. Hamba kami Ayub. Jadi Allah terkadang menyebut Ayub dengan hambanya, ya. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, menunjukkan Nabi Ayub adalah hamba yang hebat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba kami, kata Allah, ingatlah hamba kami yang namanya Ayub. Idznada rabbahu, tatkala dia berdoa kepada Rabbnya, anni massaniya syaitan, sungguhnya aku diganggu oleh syaitan, binusbin wa adzab, dengan penyakit, dengan penderitaan, wa adzab, dengan siksaan, itu dengan bencana. Ya, nanti kita sebutkan apa penderitaan yang dialami oleh Nabi Ayub, dan apa siksaan atau penderitaan atau bencana yang dialami oleh Nabi Ayub. Kata Allah, urkud, Allah kabulkan permintaan doanya Nabi Ayub. Kata Allah, urkud birijlika. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hentakkanlah kakimu, itu disuruh tendangkan. Hadza muktasalun baridun wa syarab. Maka tiba-tiba keluar air dari tanah bekas tendangan atau hentakan kaki Nabi Ayub. Keluarlah air yang dingin, ya. Muktasalun bisa untuk digunakan mandi, baridun yang dingin, wa syarab, dan juga bisa untuk minum. Wa wahabna lahu ahlahu. Nanti kita akan jelaskan bahwasanya air tersebut digunakan mandi oleh Nabi Ayub, diminum, akhirnya Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Lalu kami anugerahkan kepada dia keluarganya. Wa mithlahum, dan seperti keluarganya, ya, dilipat gandakan ma'ahum. Rahmatan minna, sebagai kasih sayang dari kami, wa dzikra li ulil albab, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Wa khudh bi yadika dhiqzan fadrib bihi wa la tahnath. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah dengan tanganmu sekumpulan rumput, ya. Fadrib bihi, yaitu taring-taring atau apa, ranting-ranting, ya, dikumpulkan. Fadrib bihi wala tahnath, pukulkan dengan kumpulan ranting-ranting tersebut atau kumpulan rumput tersebut. Wala tahnath, dan jangan kau melanggar sumpah. Inna wajadnahu sabiran, kami dapati dia adalah hamba yang penyabar. Ni'mal abdu innahu awwab, dia adalah sebaik-baik hamba dan dia adalah sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya, Nabi Musa kisahnya panjang, Nabi Yusuf kisahnya panjang, Nabi Syuaib kisahnya panjang, Nabi Saleh kisahnya panjang. Adapun kisah Nabi Ayub, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sangat pendek. Ya. Oleh karenanya, kalau kita ingin tahu tentang kisah Nabi Ayub secara lebih detail dan lebih dalam, mau tidak mau kita harus kembali kepada hadis dan athar para sahabat. Hadis-hadis juga yang menceritakan tentang kisah Nabi Ayub juga tidak banyak. Terdapat hadis sahih, ya, satu hadis sahih dalam Sahih Bukhari yang menjelaskan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Di antaranya kata Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Ini hadis yang sahih tentang kisah Nabi Ayub. Kalau ayat tadi 2 ayat. Bainama Ayub yaqtasilu uryanan, tatkala Nabi Ayub sedang mandi telanjang. Kharra alaihi rijlu jaradin min dhahab, ya. Tiba-tiba jatuh dari langit belalang, ya, yang terbuat dari emas. Belalang emas jatuh. Faja'ala yahthi fi thawbihi, maka datang belalang-belalang dari emas berjatuhan, maka mulailah Nabi Ayub mengumpulkan belalang tersebut di bajunya. Dia ngumpulin hujan-hujan belalang emas. Fanadahu rabbuhu, maka Allah memanggilnya berkata, ya Ayub, wahai Ayub,
Alam akun agnaituka, bukankah aku telah membuat engkau berkecukupan amma tara, daripada apa yang kau lihat, kan sudah cukup. Ngapain kau kumpulin belalang-belalang emas? Kata Nabi Ayub, qala bala. Tentu ya Allah, engkau telah beri kecukupan kepadaku. Bala ya Rabbi. Walakin la ghina li an barakatika. Tapi aku tidak pernah merasa puas dengan keberkahan yang kau berikan kepadaku. Jadi Nabi Ayub mengatakan, saya sudah cukup, tapi ini keberkahan yang kau kirimkan aku ambil terus. Ini satu-satunya hadis yang sahih yang menyebut tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan bahwasanya secara zahir seluruh hadis-hadis yang menyebutkan tentang kisah Nabi Ayub adalah hadis-hadis yang dhaif menurut Imam Al-Bukhari. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya hanya menyebutkan satu hadis tentang Nabi Ayub alaihissalam. Jadi ini yang dilihat oleh Ibnu Hajar, semua hadis-hadis tentang Nabi Ayub semuanya dhaif. Yang sahih cuma satu ini, Nabi Ayub pernah mandi telanjang. Tatkala sedang mandi telanjang tiba-tiba ada berjatuhan belalang-belalang emas, maka dia pun kumpulkan belalang-belalang emas tersebut. Adapun kisah Nabi Ayub yang tersebar di masyarakat yang sering kita dengar, semua datang dalam kisah Israiliyat. Apa sih kisah Israiliyat ya? Kisah Israiliyat maksudnya adalah kisah-kisah tentang Bani Israel. Tentang Bani Israel, ya. Nah, kisah Israel ini bisa datang dari dua jalur, ya. Datang Nabi yang bercerita. Nabi kadang bercerita tentang orang-orang terdahulu-dahulu, ada orang soleh di Bani Israel, tentang 3 orang dari Bani Israel. Nabi cerita, ada seorang wanita dari Bani Israel. Nabi SAW yang bercerita. Yang kedua, para salaf yang bercerita, para salaf. Dalam hal ini sahabat atau tabi'in. Kalau Nabi yang bercerita, ya, maka dilihat hadisnya sahih atau sanadnya dhaif. Jika hadisnya sahih, maka ini bukan lagi namanya Israiliyat. Ini namanya bukan lagi Israiliyat, namanya hadis Nabi. Hadis Nabi, bukan Israiliyat. Kenapa? Karena yang cerita Nabi SAW, maka hukumnya adalah hadis Nabi. Hukumnya hadis Nabi SAW. Walaupun dhaif maka kita tidak terima. Hadis dhaif. Adapun para salaf atau para sahabat tabi'in, maka hukumnya sama. Kita lihat, bisa jadi ya, bisa jadi sanadnya sahih. Sanadnya dhaif. Kalau dhaif maka tidak kita terima, ya. Nah, inilah yang disebut dengan Israiliyat. Inilah yang disebut Israiliyat. Nah, Israiliyat ini kalau sanadnya sahih, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, sesuai dengan syariat Islam, maka boleh disampaikan. Yang kedua, kontennya bertentangan dengan dalil-dalil sahih. Maka ini harus ditolak. Ini contohnya apa? Contohnya seperti
bahwasanya, dan ini orang termasuk yang ulama yang paling kritis dalam hal ini adalah Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya sering menyebutkan kisah-kisah Israiliyat, tetapi dia kritis ya. Contoh seperti kisah Auk bin Nuj atau Auk bin Nuj yang atau apa Auk bin siapalah namanya, yang kisah orang raksasa yang katanya tingginya sekitar 1,5 kilometer dan lainnya, kisah-kisah yang aneh, maka dibantah oleh Ibnu Katsir. Beliau mengatakan ini kisah enggak mungkin karena orang paling tertinggi adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tingginya 60 hasta, enggak mungkin ada orang yang lebih tinggi daripada 60 hasta. Ini contoh bahwasanya ada kisah Israiliyat yang dibantah oleh para ulama karena bertentangan dengan hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Adam diciptakan dengan tuluhu situna dzira'an, tingginya 60 hasta. Kemudian walam yazalil khalqu yanqusu ba'du hatal an. Setelah itu manusia semakin berkurang tingginya sampai sekarang. Maka ini harus ditolak. Yang model ketiga ya, kontennya ya tidak didukung oleh dalil yang lain, dalil syar'i, namun juga tidak bertentangan. Cerita misalnya suatu cerita, wallahu alam benar atau tidak, maka ini boleh diceritakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haditsu an Bani Israel wala haraj." Kata Nabi, sampaikanlah kisah dari Bani Israel dan tidak mengapa. Kata Nabi, sampaikanlah dari kisah Bani Israel wala haraj, dan ceritakan enggak ada jadi masalah. Jadi kalau kita dapat kisah Israiliyat masih dalam koridor ini, maka tidak apa-apa kita ceritakan selama sanadnya sahih. Tapi kalau bertentangan dengan sesuai kedua syarat Islam dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau sesuai dengan dalil, maka bagus. Kalau bertentangan dengan dalil maka kita harus tolak. Oleh karenanya masalah tentang Nabi Ayub, bagaimana kisah yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam, maka tidak ada dalil yang sahih dari Nabi SAW kecuali tadi satu hadis yang sudah kita sampaikan. Al-Quran menyebutkan dengan global, ya, kita perlu penjelasan dari apa maksud cerita Allah tersebut. Oleh karenanya mau tidak mau kita harus mengambil dari Israiliyat. Mau tidak mau kita harus mengambil dari Israiliyat. Oleh karenanya kalau kita membaca buku-buku tafsir tentang kisah Nabi Ayub dalam tafsir-tafsir Al-Quran, Ibnu Jarir, Ibnu Katsir dan yang lainnya, ya, maka mereka pasti menyampaikan kisah-kisah Nabi Ayub dari Israiliyat. Ya. Mereka pasti menyebutkan kisah-kisah dari Israiliyat tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari menyikapi tentang kisah-kisah Israiliyat tentang Nabi Ayub alaihissalam. Beliau mengatakan wa asahhu ma warada fi qissatihi ma akhrajahu Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Juraij wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim min tariq Nafi' bin Yazid an Uqail an Az-Zuhri an Anas. Dan kisah Israiliyat yang paling sahih, kata hadis tadi sudah. Sekarang kisah Israiliyat maksudnya sahabat atau tabi'in, ya. Kisah Israiliyat yang paling sahih adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Juraij dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari jalan Nafi' bin Yazid dari Uqail dari Zuhri dari Anas bin Malik. Jadi yang paling sahih Israiliyat adalah dari Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Anas seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia bercerita tentang kisah Nabi Ayub. Ya, tentang kisah Nabi Ayub. Dan Anas tidak dikenal mengambil dari Israiliyat. Apakah Anas tidak? Ada sebagian sahabat yang dikenal mengambil kisah dari orang-orang Yahudi karena para sahabat dulu berinteraksi orang Yahudi. Terkadang mereka dengar orang Yahudi cerita di Madinah tentang kisah-kisah Nabi dahulu, tentang kisah orang-orang terdahulu, sehingga mereka meriwayatkan. Ada yang menyebutkan seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Setahu saya Anas bin Malik bukan termasuk orang yang sering mendengar dari Israiliyat. Tapi Allah alam besok nanti perlu dicek kembali. Intinya Anas bercerita, Anna Ayyub alaihissalam ubtuliya
Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sungguhnya Ayub alaihissalam diuji oleh Allah. Falabitha fi balaihi 13 sanah. Maka beliau diuji bersabar dalam ujian tersebut sampai 13 tahun. Ya, farafadahul qarib wal ba'id. Sampai orang yang dekat tidak mau dekat dengan dia, apalagi orang yang jauh. Kerabat tidak mau, selain kerabat juga enggak mau dekat dengan dia. Kenapa? Karena mungkin berpenyakit, mungkin tubuhnya menjijikkan dan yang lainnya. Illa rajulaini min ikhwanihi, kecuali ada 2 orang lelaki dari saudaranya, itu mungkin kakaknya, adiknya dari saudaranya Nabi Ayub. Adapun kerabat sepupu semua enggak ada yang mau dekat Nabi Ayub. Fakana yaqduwani ilaihi wa yaruhani, dan kedua orang kakak adiknya ini, 2 orang ini senantiasa menjenguk Nabi Ayub. Ya, pagi hari dijenguk, kemudian sore mereka pulang. Suatu hari mereka jenguk Nabi Ayub, mungkin setelah belasan tahun. Faqala ahaduhuma lil akhar, setelah mereka menjenguk Nabi Ayub, lihat kondisi Nabi Ayub yang parah, sakit, maka salah satu dari kedua orang ini berkata kepada yang lainnya, laqad aznaba Ayyubu dzamban aziman. Ayub ini pasti sudah melakukan dosa besar. Wa illa, kalau tidak, lakushifa anhu, tentu penyakitnya sudah sembuh. Kenapa enggak sembuh-sembuh 13 tahun? Penderitaannya. Lakushifa an hadzal bala'u, kalau tidak tentunya penderitaannya akan hilang. Fadzakarahul akhar li Ayyub, akhirnya salah satu saudara yang diceritain ngomong kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, tadi waktu kami berdua menyengukmu, yang satu ngomong ke saya dan dia bilang begini-begini, bahwasanya tidaklah engkau diuji dengan ujian sampai 13 tahun penderitaan kecuali engkau melakukan dosa besar. Fahazina, maka Ayub pun sangat bersedih. Wada Allah hina idzin, tatkala itulah baru kemudian dia berdoa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, anni masaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguhnya aku ditimpa dengan penderitaan dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Ini adalah athar Israiliyat atau Israili dari Anas bin Malik yang sangat sahih, yang paling sahih, yang bercerita tentang penderitaan yang dialami oleh Ayub, yaitu selama 13 tahun. Dan Nabi Ayub tidaklah berdoa kepada Allah kecuali setelah ada yang ngata-ngatain dia, apalagi saudaranya sendiri, kakaknya atau adiknya sendiri yang bercerita, yang mengatakan tidak mungkin Nabi Ayub begini kecuali melakukan dosa besar. Tatkala itu baru Nabi Ayub tidak kuasa, akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena omongan. Karena kita tahu namanya orang soleh, orang-orang yang baik, terkadang ujian berkaitan dengan harga dirinya lebih berat daripada ujian berkaitan dengan fisiknya dan hartanya, ya. Oleh karenanya seorang penyair berkata, jarahatu sinani la altiamu wala yaltaimu ma jarahal lisanu. Luka akibat sayatan pedang masih bisa diperbaiki, masih bisa disembuhkan, tapi luka diakibatkan sayatan lisan sulit untuk diperbaiki, sulit untuk disembuhkan. Kemudian Anas melanjutkan, kita lanjut tadi kisah Israiliyat tadi. Setelah ada yang cerita, sungguhnya engkau wahai Ayub tidak mungkin terkena penyakit sebanyak ini kecuali karena melakukan dosa besar, ya. Suatu hari kharaja li hajatihi wa amsakat imra'atuhu biyadihi. Maka Nabi Ayub suatu hari keluar, ada keperluan, kemudian istrinya menuntunnya, memegangnya, karena dia tertati-tati, sakit parah. Falamma faragha, kemudian tatkala Nabi Ayub setelah keluar dari hajatnya, mungkin buang hajat, ya, dituntun oleh istrinya. Istrinya sangat soleha, nanti akan diceritakan bagaimana istrinya sangat soleha, ya. Nabi Ayub dalam kondisi sulit pun dia temani, bukan seperti kata orang ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang, ya. Dicerai sama istri. Falamma abta'at alaihi, ya, tatkala istrinya lambat, ya. Jadi Nabi Ayub sudah buang hajat, istrinya enggak datang-datang untuk ngangkat dia. Kok datang-datang lama? Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah kasih wahyu kepada Nabi Ayub. Anirqud birijlik, maka hentakkanlah kakimu di tanah. Fadaraba birijli arda, maka Nabi Ayub pun memukulkan kakinya di tanah. Fanaba'at ainun, tiba-tiba keluar mata air. Faktasala minha, maka kemudian dia pun mandi dari air mata air tersebut. Faraja'a sahihan, kemudian dia pun sembuh tiba-tiba.
sembuh badannya segar kembali, sehat walafiat. Faja'at imra'atuhu, datang istrinya mau setelah ngantar buang air besar ditinggal, kemudian datang mau dijemput lagi oleh istrinya. Falam ta'rifu, istrinya bingung, mana Ayub? Ya. Karena Ayub sudah kembali segar, sehat. Fasa'alathu an Ayub, maka istrinya tanya sama Nabi Ayub, Ayub di mana? Tadi lihat enggak ada laki-laki sini sakit, kemudian gini. Maka Ayub berkata, fa inni ana huwa, saya ini Ayub. Saya ini Ayub, istrinya kaget. Wa kana lahu andarani ahaduhuma lil qamhi wal akhar lisyair. Nabi Ayub punya dua tempat, semacam dua bejana. Yang satu untuk menyimpan al-qamah, yang satu untuk syair, satu untuk gandum putih, satu untuk gandum merah, ya. Fa ba'atsallahu lahu sahabatan, tiba-tiba Allah mengirim awan, fa afragat fi andaril qamah adz-dzahab. Tiba-tiba Allah menurunkan hujan emas lewat awan tersebut, sehingga emas tersebut berjatuhan di bejana yang biasanya menampung gandum merah. Hatta fadha, sampai meluber emas tersebut. Wa fi andar syair al-fiddah, kemudian di gandum yang tempat gandum putih biasanya Allah turunkan hujan itu menurunkan perak. Hatta fadha, sampai meluber dari tempatnya tersebut. Ini disebutkan oleh kisah ini disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 6 ayat 420 halaman 421. Inilah kisah Israiliyat yang paling sahih menurut Ibnu Hajar dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan kisah ini menguatkan tentang hadis Nabi SAW yang sudah kita sebutkan sebelumnya, di mana Nabi Ayub mandi kemudian dia pun mengumpulkan emas-emas yang berjatuhan dari langit dalam bentuk belalang. Ibnu Hajar rahimahullah juga menyebutkan beberapa kisah lain dari para salaf seperti dari Wahab bin Munabbih, dari Muhammad bin Ishaq, dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Namun ada kisah Israiliyat yang sangat panjang yang sering disebutkan oleh para ahli tafsir. Kisah ini menggambarkan tentang ujian yang dialami oleh Nabi Ayub secara detail, secara terperinci. Ya. Allah alam tentang kesahihan kisah ini, tapi demikianlah disebutkan oleh para ulama, ya, kisah ini, ya. Kita ingin menyampaikan juga, ya, sebagaimana disebut oleh para ahli tafsir, karena kalau tidak kita sampaikan kita tidak jelas bagaimana kisah Nabi Ayub. Namun secara sanad wallahu alam apakah dia sahih atau tidak, saya pun belum baca penjelasan para ulama tentang sanadnya, ya. Adapun kisah tersebut di antara disampaikan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, ya. Ibnu Katsir menyebutkan sanadnya, ya. Beliau mengatakan haddatsana Al-Qasim anil Husain an Makhlad bin Husain an Hisham anil Hasan an Hajjaj an Mubarak anil Hasan. Ini semua perlu dicek, ya. Rawi-rawi ini bagaimana sahih atau tidak. Tapi intinya meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang imam dari kalangan para tabi'in. Ya, Hasan Al-Basri ma'ruf. Dia bercerita tentang Nabi Ayub alaihissalam. Kita bacakan kisahnya, ya. Inna Ayub atahu Allahu malan wa awsa alaihi. Nabi Ayub alaihissalam diberikan harta oleh Allah dan Allah lapangkan hartanya. Walahu minan nisa wal baqar wal ghanam wal ibil. Dia punya istri, dia punya sapi, punya kambing, punya onta-onta. Wa inna aduwallah iblis qila lahu, dan ada yang berkata kepada iblis, hal taqdiru an taftina Ayub? Apa kau mampu menggoda Ayub? Qala rabbi in Ayub asbaha fi dunya min malin wa walidin wa la yastatu an la yashkuruka walakin sallitni ala malihi. Maka iblis berkata kepada Allah, wahai Allah, sungguhnya hambamu Ayub, dia diberikan dunia, harta, anak-anak, punya istri, ya, dan dia tidak mampu untuk tidak bersyukur kepadamu, selalu bersyukur kepada engkau. Walakin sallitni ala mali. Tapi ya Allah, izinkanlah aku, kata iblis minta izin sama Allah. Ya Allah, izinkanlah aku untuk menggodanya, menguji dari sisi hartanya, wa waladi, dan juga anak-anaknya. Wa satara kaifa yuti'uni wa ya'sik, dan kau akan lihat ya Allah, Ayub akan taat kepadaku dan bermaksiat kepada engkau ya Allah. Maka Allah pun mengizinkan iblis untuk menggoda Ayub dari sisi harta dan anak-anaknya. Maka setan pun datang kepada hewan-hewan ternak Nabi Ayub berupa kambing. Kemudian setan pun membakar kambing-kambing tersebut.
Kambing-kambing tersebut terbakar, tewas semuanya. Kemudian dia pun datang kepada Ayub dan Ayub sedang salat. Ya. Dan setan menjelma menjadi seorang penggembala kambing. Ya, dan dia berkata, "Wahai Ayub, tusalli li rabbik ma tarakallahu laka min masyiatika syai'an minal ghanam illa ahraqaha bin niran." Maka Nabi Ayub sedang salat, tiba-tiba penggembala kambing yang adalah iblis yang menjelma jadi penggembala kambing, dia berkata, "Wahai Ayub, kau sedang salat. Salat untuk Tuhanmu sementara Tuhanmu tidak membiarkan satu kambing pun selamat. Semua kambingmu dibakar oleh Tuhanmu." Ya. "Aku tadi di ujung sana dan aku datang untuk mengabarkan kepada engkau." Maka Ayub berkata, "Ya Allah, Allahumma anta ataita wa anta akhadta." Ya Allah, engkau yang telah memberikan aku kambing-kambing dan engkau mengambilnya. Maka selama engkau masih menyisakan jiwaku, aku memuji engkau ya Allah atas indahnya ujian yang kau berikan kepadaku. Akhirnya ternyata setan tidak berhasil menggoda Ayub tatkala kambing-kambingnya dibakar. Kemudian setan iblis menggoda lagi. Dia mendatangi sapi-sapi Nabi Ayub yang dimiliki Nabi sangat banyak. Kemudian dibakar seluruhnya. Kemudian dia mendatangi Ayub dan Nabi Ayub sedang salat dan dia goda dan Nabi Ayub menjawab juga sama. Ya Allah, engkau yang telah memberikan aku sapi dan engkau yang mengambilnya. Silakan, selama kau masih menyisakan jiwaku, yaitu aku masih bisa beribadah, maka lakukanlah yang kau kehendaki. Kemudian setan tidak berhasil. Setan datang lagi ke onta-onta Nabi Ayub. Semua onta-onta Nabi Ayub dibakar oleh setan, mati semuanya. Ya. Bukan cuma itu, kemudian setan datang ke rumah Nabi Ayub. Kemudian rumahnya dihancurkan oleh setan. Akhirnya anak-anaknya semua meninggal. Maka setan datang kepada Ayub. Wahai Ayub, Allah telah mengutus buat anak-anakmu runtuh rumahmu. Sehingga rumahmu akhirnya runtuh dan anak-anakmu semuanya binasa. Maka Ayub berkata ketika itu, "Ya Rabbku, sungguhnya engkau telah berbuat baik kepadaku dengan seluruh kebaikan. Sebelum hari ini selalu aku disibukkan dengan cinta kepada harta di siang hari dan aku disibukkan di malam hari dengan cinta kepada anak-anak karena aku sayang kepada mereka. Sekarang engkau telah mengambil hartaku dan engkau telah mengambil anak-anakku, maka aku akan fokuskan pendengaranku dan penglihatanku, malamku dan siangku untuk memuji engkau ya Allah. Aku akan bertasbih dan bertahlil." Setan tidak berhasil lagi. Ternyata semua sudah dibinasakan. Ya, Ayub malah berkata demikian. Akhirnya setan pun pergi. Ya, dia tidak mendapati keinginan sama sekali. Akhirnya setan dipanggil oleh Allah. Allah berkata, "Kaifa ra'aita Ayub?" Wahai iblis, gimana kau dapati hambaku Ayub? Maka iblis berkata, ya Ayub, qad alima annaka saturaddu alaihi maluhu waladu, walakin sallitni ala jasadihi. Ya Allah, Ayub tahu sih hartanya akan dikembalikan oleh engkau, anaknya akan dikembalikan oleh engkau ya Allah. Tapi izinkan aku untuk mengganggu jasadnya. Kalau dia diuji dengan penderitaan pada jasadnya, dia akan nurut sama aku dan dia akan bermaksiat kepada engkau ya Rabb. Fasullit ala jasadi, maka Allah izinkan setan untuk menguji Ayub dari sisi jasadnya. Maka setan pun datang. Fanafakha fihi nafkhatan, maka dia pun meniup Ayub pada jasadnya. Ya. Maka kemudian keluarlah penyakit luka dari kepalanya sampai badannya seluruhnya. Ini ujian yang sangat berat. Sampai orang-orang semua jijik kepada Nabi Ayub. Sampai dia pun dibawa, tidak diletakkan lagi di rumah. Tapi diletakkan di Mazbalah Kunasah di Bani Israel. Ada Bani Israel punya semacam tempat sampah, Ayub diletakkan di situ. Kenapa? Karena badannya penuh dengan luka. Ya. Tidak ada hartanya, tidak ada anaknya, tidak ada temannya. Tidak ada seorang pun yang mendekati Ayub kecuali istrinya. Istrinya soleha ya. Dalam kondisi demikian istrinya soleha. Istrinya soleha datang dalam hadis sahih, dalam asar sahih, datang juga dalam Israiliyat ini. Sabarat ma'ahu bisidq, maka istrinya benar-benar bersabar, tulus merawat Ayub. Wa kana ta'tihi bi ta'am, maka istrinya membawakan makanan buat Ayub. Kemudian jika Ayub memuji Allah, maka istrinya ikut memuji Allah. Dan Ayub dalam kondisi demikian tidak pernah malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah malas untuk memuji Allah, untuk menyanjung Allah.
dan dia bersabar atas apa ujian yang Allah berikan kepadanya. Maka Hasan al-Basri melanjutkan kisahnya. Fasarakha iblis aduullah sarkhatan jama fiha junudahu min aqtaril ardi jazaan min sabri Ayyub. Maka setan pun jengkel. Tidak berhasil. Sapinya sudah dihancurkan, kambingnya sudah dihilangkan, ontanya sudah dihilangkan, hartanya sudah ludes, rumah sudah ambruk, ya, anak-anak sudah dibunuh oleh iblis. Tidak berhasil juga, iblis akhirnya jengkel. Iblis teriak, wah, teriak dengan suara yang keras. Dia panggil seluruh pasukannya. Seluruh pasukan iblis berkumpul, rapat besar. Datang dari penjuru dunia, semua datang karena setan jengkel dengan sabarnya Ayyub. Maka mereka pun kumpul di hadapan setan. Maka mereka berkata, wahai iblis, anak buah iblis semua berkata, ma khabaruka, kau kumpulkan kami, ada apa gerangan? Ma ayak, apa yang telah membuat engkau sampai seperti ini? Qala a'yani hadzal abdul ladzi sa'altu rabbiya an yusallitani ala mali waladihi. Ini hamba ini telah membuat aku putus asa, tidak mampu, ya. Buat aku gagal, ya. Hamba yang namanya Ayyub, ya. Yang aku telah diizinkan untuk menggodanya dan aku telah binasakan seluruh hartanya, anaknya, tetapi dia semakin bersabar, semakin memuji Allah Subhanahu wa taala, semakin menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku diizinkan untuk menguji badannya. Dan aku biarkan dalam seluruh tubuhnya semuanya penyakit, luka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan aku biarkan dia terpaparkan di tempat kotoran sampahnya Bani Israel. Tidak seorang pun yang mendekati dia kecuali istrinya. Faqad uftudihtu bi Rabbi. Aku malu di hadapan Rabbku. Tidak berhasil menggoda Ayyub. Fastantu bikum, maka saya minta tolong sama kalian anak buahku, maka tolonglah aku. Maka anak-anak buahnya berkata, "Hei iblis, mana tipu dayamu? Aina makruka? Kau kan pandai bertipu daya, masa tidak berhasil? Mana ilmumu? Kau telah berhasil menggoda orang-orang sebelum ini. Kenapa kau tidak berhasil menggoda Ayyub?" Iblis berkata, "Batala dzalika kullu fi Ayyub." Semua trikku, semua caraku sudah hancur semua di hadapan Ayyub. Fa asyiru alayya, beri ide kepadaku. Maka mereka berkata, kami kasih ide. Bukankah Adam tatkala engkau keluarkan dari surga, dari mana kau goda Adam? Kata iblis, dari istrinya. Kata setan-setan kecil, kalau gitu ikut. Maka itu caranya. Godalah Ayyub dari sisi istrinya. Ya, sungguhnya Ayyub sayang sama istrinya, tidak mungkin dia membangkang istrinya. Dan tidak ada yang dekat dengan dia kecuali istrinya. Subhanallah. Istrinya solehah, ya. Suami kayak begini, luka parah, terpaparkan, tapi dia tetap sabar, ya, mengayomi suaminya. Kata iblis, benar-benar asabtum. Kalian setan-setan kecil pintar, ya. Maka akhirnya iblis pun pergi ke istrinya. Istrinya sedang bersedekah. Fatamatsala laha fi surati rajulin. Iblis pun menyamar menjadi seorang laki. Kemudian dia bertanya, "Mana suamimu wahai hamba Allah?" Qala huwa dzaka yahukku kurhahu. Itulah suamiku yang sedang garuk-garuk lukanya. Wa yataraddadu ad-dawabu fi jasadi, dan ulat-ulat berjalan di badannya. Falamma sami'a tami an takuna kalimat jaza. Tatkala iblis mendengar istrinya cerita seperti itu, iblis ingin istrinya mengeluh. Maka fawaqa'a fi sadriha fawaswasa ilaihi, maka iblis pun masuk ke dalam dada sang wanita, kemudian diwaswas, dibisik-bisikin. Fadzakkaraha ma kanat fi minan na'am. Maka iblis tadi sudah menjelma menjadi laki-laki, kemudian iblis masuk ke dalam dadanya bisik-bisikin. Maka dibuatlah ingat masa lalu yang indah. Istrinya dibuat ingat tentang kenikmatan-kenikmatan. Wal mal, dulu punya harta yang banyak. Kemudian punya hewan-hewan ternak yang banyak. Kemudian istrinya diingatkan dulu Ayyub ganteng banget. Bagaimana masa muda Ayyub sebelum terkena penyakit ini. Ya, kemudian diingatkan tentang sekarang, lihat bagaimana kondisi Ayyub dalam kondisi penderitaan, luka sekujur tubuhnya, garuk-garuk, penuh dengan ulat di badannya. Ya. Maka istrinya tidak sabar, maka sarahat, maka dia pun berteriak. Maka tatkala dia istrinya berteriak, maka iblis tahu bahwasanya, ya, istri Ayyub sudah mengeluh. Maka ataha bi sakhlatin, maka kemudian iblis pun membawakan kambing kepada istrinya. Kemudian dia berkata, hendaknya kambing ini, ya, disembelih, ya, untuk Ayyub. Sembelih untukku bagi Ayyub, maka dia akan sembuh. Kemudian istrinya pun datang bawa kambing tersebut. Dia datang kepada Ayyub, dia berkata, wahai Ayyub,
Sampai kapan yu'adzibuka rabbuka? Sampai kapan Tuhanmu terus menyiksamu seperti ini? Ala yarhamuka? Kenapa Tuhanmu tidak sayang kepadamu? Ainal masya? Lihat bagaimana mana semua hewan-hewan ternak kita sudah hilang semuanya. Ainal mal? Mana harta semuanya sudah hilang. Ainal walad? Anak-anak kita juga sudah hilang semua. Ainal shadiq? Mana teman? Enggak ada sama sekali. Ainal launukal hasan? Mana tubuhmu, kulitmu yang indah? Semuanya sudah berubah. Wasara mithlar ramad? Sekarang tubuhmu semua seperti debu, ya, hancur lebur penuh dengan ulat. Aina jismukal hasan ladzi qad baliya? Mana tubuhmu yang dulu indah sekarang sudah rusak semua. Wa taraddada fihi dawab, sekarang ulat-ulat sudah berjalan di tubuhmu. Idbah hadhihi sakhlah wastarih. Sembelihlah ini, kambing ini, kemudian selesai. Disuruh menyembelih kepada selain Allah. Disuruh syirik. Ayub paham, kata Ayub, ataki aduullah wa istriku. Musuh Allah telah datang kepadamu. Fanafakha fiki, dan dia telah menggodamu. Fawajada fiki rifqan wa ajabtihi, dia telah mendapati dirimu lemah dan kau telah memenuhi, ya, seruannya. Wailaki ara'aiti ma tabkina alaihi mimma tadhkurin. Celaka engkau wahai istriku. Ya. Lihatlah apa yang kau sekarang tangisi. Perkara-perkara yang kau tangisi dari yang kau sebutkan tadi, harta, hewan ternak, anak-anak. Ma kunna fihi minal mal wal wasah wasyabab, yang kau sebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan terdahulu. Mana a'tanihi? Siapa yang telah memberikan kepadaku semua kenikmatan tersebut? Istrinya menjawab, Allah. Qala, Ayub berkata, "Fakam muti'na bihi?" Berapa lama kita dikasih nikmat seperti itu? Qalat 80 sanah. Kata istrinya, kita diberi nikmat dengan nikmat yang banyak 80 tahun. Ayub bertanya lagi, "Famuz kam ibtalana Allahu bihadzal bala' alladzi ibtalana bih?" Sudah berapa lama kita dikasih ujian seperti ini? Sakit luka seperti ini. Qalat mundu 70 sinin wa ashhur. Baru 7 tahun sekian bulan. Qala wailaki wallahi ma adalti. Wahai istriku, kau tidak adil. Wala ansafti rabbaki, dan kau tidak bersikap adil kepada Rabbmu. Ala sabarti hatta nakuna fi hadzal bala' alladzi ibtalana rabbuna bi 80 sanah. Tidakkah kau harusnya bersabar? Sebagaimana kau diberi kenikmatan 80 tahun, harusnya kita bisa bersabar diberi ujian seperti 80 tahun juga. Sebagaimana kita dalam kesenangan 80 tahun, harusnya kita sabar dalam penderitaan 80 tahun. Kemudian Ayub berkata, "Wallahi la in syafani Allahu la ajlidannaki mi'ata jaldah." Kalau Allah sembuhkan aku akan cambuk engkau 100 kali. Amartini an adbah li ghairillah. Kau sekarang datang menyuruh aku untuk nyembelih kepada selain Allah. Ta'amuki wa syarabuki alladhi ya'tini bi alaihi haram. Sekarang semua makanan yang kau bawa kepadaku, minuman yang kau bawa kepadaku haram, saya tidak mau minum, saya tidak mau makan. Wa an adzuqa ma ta'tini bihi ba'd. Aku tidak mau merasakan apapun yang kau bawa kepadaku, karena kau telah mengucapkan hal ini. Faghrubi anni fala araki. Pergilah engkau, jangan, saya tidak mau lihat engkau. Fataradaha. Ayub sendirian di tempat sampah. Dia usir istrinya. Fadhahabat, istrinya pun pergi. Syaitan tidak berhasil lagi. Syaitan bilang, "Hadza qad wattana nafsahu zamaniyah." Ini orang sudah siap-siap untuk diuji selama 80 tahun. Alladhi huwa fihi. Faba'a bil ghalabah wa rafadahu, dan akhirnya dia pun kalah, ya. Kemudian Ayub melihat pada istrinya, dia sudah usir istrinya. Walaysa indahu ta'amun wala syarabun wala sadiq. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada teman. Kemudian tiba-tiba lewatlah 2 orang melewati Nabi Ayub. Nabi Ayub sedang demikian sendirian, istrinya enggak ada, temannya enggak ada, makanan enggak ada. Maka 2 orang ini komentar, salah satunya ngomong, "Wallahi ma ala dhahril ardi yawma idzin wala wallahi ma ala dhahril ardi yawma idzin akramu ala Allah min Ayyub." Faqala ahadu rajulin li sahibihi, "Law kana lillahi fi hadha hajah ma balagha bi hadha falam yasma' Ayyub syai'an kana ashadda alaihi min hadhil kalimah." Padahal waktu itu tidak ada orang yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi kecuali Ayub. Orang yang paling disayang oleh Allah adalah Ayub. Yang paling dicintai oleh Allah adalah Ayub. Tapi apa komentar orang ini? Kata orang ini kepada salah satunya, kalau Allah memang ada keperluan sama orang ini, tentu dia tidak akan, si Ayub ini tentu dia tidak akan menderita seperti penderitaan ini. Ini cercaan bagi Ayub. Dan Ayub tidak pernah mendengar sesuatu yang lebih berat daripada cemoohan ini. Dia dianggap gak beres, dia anggap Allah tidak sayang sama dia. Dianggap Allah tidak pedulikan dia. Buktinya dibiarkan seperti ini. Maka tatkala itulah baru kemudian Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia pun berdoa, "Rabbi anni masaniyadh-dhurru." Ya Rabbku, sungguhnya aku ditimpa dengan penderitaan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Maka kemudian dikatakan kepada Ayub, "Irfa' ra'saka faqad ustujiba laka."
Angkat kepalamu Ayub, sungguhnya doamu telah dikabulkan. Kata Allah, urkud birijlika hadza muktasalun baridun wa syarab. Hentakkanlah kakimu di tanah, maka akan keluar air. Kau mandi dengan air tersebut dan minumlah dari air tersebut. Faraqadha birijlihi fanaba'at ainun. Maka dia pun menendangkan kakinya di tanah, maka keluarlah mata air. Faktasala minha, kemudian dia pun mandi dari mata air tersebut. Falam yabqa alaihi min da'ihi syai'un dhahirun illa saqat. Semua penyakit yang ada di badannya semua hilang. Ya. Semua penderitaan semuanya hilang. Kemudian masa mudanya kembali lagi, ketampanannya kembali lagi. Bahkan lebih tampan daripada sebelumnya, lebih baik daripada sebelumnya, ya. Kemudian dia pukulkan lagi kakinya kedua kali, maka keluarlah air lagi, kemudian digunakan untuk minum. Maka tidak ada suatu penyakit dalam dirinya pun karena kena air tersebut kecuali keluar semuanya. Maka dia pun dalam kondisi sehat, ya. Maka dia pun diberikan oleh Allah baju yang indah. Maka dia pun melihat ke kanan ke kiri. Nabi Ayub sembuh tiba-tiba, ganteng tiba-tiba. Lebih ganteng daripada sebelumnya, sehat tiba-tiba, tiba-tiba pakai pakaian yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala yaltafitu wa la yara syai'an. Dia pun lihat kanan kiri tidak ada lihat sesuatu pun. Ya. Maka lahu min ahlin wa malin illa waqad ad'afahu Allahu lahu. Tiba-tiba ya dia tidak melihat semua yang pernah dulu dia miliki berupa harta, ya berupa binatang ternak. Ya, semuanya Allah hadirkan kembali. Bahkan Allah lipat gandakan kembali. Ya. Kemudian bahkan dari berterbangan di situ ada jarat, yaitu belalang-belalang dari emas, maka Nabi Ayub pun memeluk belalang-belalang tersebut, ya. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, ya. Kemudian fakharaja hatta jalasa ala makanin musyrif. Kemudian Nabi Ayub pun keluar dari tempat kotor tersebut, tempat tadi, kemudian dia pergi ke suatu tempat yang agak tinggi. Datanglah istrinya. Istrinya rupanya kasihan, sudah diusir datang lagi. Ya, kasihan. Maka dia berkata kepada Ayub, apakah kau lihat tadi ada orang di sini, ya, yang mengusirku tadi? Siapa yang kasih dia makan? Istrinya kasihan, ini ditinggal, siapa yang kasih makan? Ya. Ada yamut ju'an am yadhi'u fatakulu siba. Saya enggak tahu tadi orang ini apakah saya tinggalkan dia akhirnya mati karena kelaparan atau sudah dimakan sama binatang buas. Maka dia pun datang, dia lihat, ya. Mohon maaf, tadi istrinya ngomong pada dirinya sendiri, ya. Dia ngomong pada dirinya sendiri. Waktu dia sudah pergi, dia ngomong, tadi gimana sih Ayub? Saya tinggalkan, dia sudah usir saya, tapi kalau saya tinggalkan nanti dia mati atau kemudian dimakan binatang buas. La arji'anna ilaihi, saya akan kembali ke tempat tersebut. Maka dia pun balik ke tempat kotoran, tempat sampah. Maka tidak lagi tempat sampah di situ dilihat, semua sudah berubah. Ya. Semua kondisi telah berubah. Kemudian dia putar-putar di situ dan dia menangis. Ya. Di situ ada mata air yang tadi Ayub tendang, kemudian keluar mata air. Kemudian tiba-tiba ada seorang memakai kain yang indah, kemudian datang kepada wanita tersebut. Ya. Kemudian dia bertanya, "Ma turini ya amatallah?" Apa yang kau cari wahai hamba Allah? Padahal Ayub. Maka istrinya menangis. Maka istrinya berkata, "Aku mencari seorang lelaki yang tadi terbuang di sini di tempat sampah. Aku tidak tahu apakah dia sudah hilang atau kemana atau apa yang telah terjadi padanya." Maka Ayub bertanya, "Kau ini siapanya?" Fabakat, wanita ini menangis. Dia berkata, "Itu suamiku." Fahal ra'aitahu, apa kau lihat suamiku? Kemudian istrinya terus menangis. Dia tadi di sini. Kemudian akhirnya Ayub berkata, "Apakah kau kenal suamimu jika kau melihatnya?" Kata sang wanita, "Apakah saya tidak tahu?" Ya. Melihat, saya pasti tahu dia kalau saya lihat dia. Akhirnya istrinya Ayub melihat kepada Ayub. Ya, kemudian dilihat dengan penuh lihat perhatian, sementara Ayub dengan karismatiknya. Ya. Kemudian dia berkata, "Ketahuilah bahwasanya suamiku kalau dia sehat seperti kamu." Kalau dia seperti kamu. Maka Ayub berkata, "Fa inni ana Ayub." Aku adalah Ayub suamimu. Yang tadi kau perintahkan aku untuk menyembelih untuk syaitan.
Sungguhnya aku telah taat kepada Allah dan aku maksiat kepada syaitan. Ya, aku telah berdoa kepada Allah dan Allah telah mengembalikan seluruh apa yang kau lihat. Inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, riwayat yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri, ya, tentang bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dalam sebagian riwayat juga disebutkan, ya, bahwasanya istrinya bersabar tiap hari berikan makanan untuk Ayub bertahun-tahun sampai 7 tahun. Sampai suatu hari istrinya kehabisan duit, enggak ada lagi harta untuk beri makan Ayub. Sementara dia punya rambut yang panjang dan dia punya kepang 2. Akhirnya dia jual rambutnya. Ketika itu orang senang punya rambut panjang. Maka dia potong rambutnya 1, dia jual. Ayub heran, dari mana kau dapat makanan, kau tidak punya uang? Kata dia, saya jual kepangku. Maka Ayub marah, jangan kau lagi lakukan demikian. Jangan kau jual kepangmu kepada orang lain. Ya, kalau kau jual lagi kepangmu, saya akan cambuk engkau 100 kali. Akhirnya duitnya habis lagi. Akhirnya istrinya tidak tega lihat Ayub dalam kondisi penderita, maka dia jual lagi kepang 1-nya. Dapat duit lagi, dia kasih makan. Akhirnya Ayub bilang, saya kan sudah bilang jangan kau jual kepangmu. Akhirnya Ayub mengatakan, kalau gitu saya harus mencambukmu 100 kali kalau saya sembuh. Itulah tatkala Nabi Ayub sembuh, maka Allah mengatakan, wa khudh biyadika dhikfan fadrib bihi wala tahnath. Ketika Nabi Ayub sembuh, Nabi Ayub harus mencambuk istrinya 100 kali. Dengan apa? Dengan diambillah semacam lidi atau semacam ranting-ranting, ya, dikumpulkan, kemudian dipukulkan sekali, ya, agar Nabi Ayub tidak melanggar sumpah. Maka selesai sumpah yang dia ucapkan tentang istrinya. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ayub, ya, yang datang dalam Al-Qur'an maupun hadis dan beberapa asar Israiliyat. Namun saya katakan tadi kisahnya yang sering kita dengar itu kebanyakan datang dalam Israiliyat. Wallahu alam akan kesahihannya. Tapi kalau kita boleh ambil faedah dari kisah Nabi Ayub, ya. Pertama, Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan waktu yang panjang dan dia tidak pernah mengeluh sama sekali, ya. Bayangkan diuji dengan tadinya dia punya keluarga, punya anak-anak yang banyak. Lalu Allah ambil seluruh hartanya, Allah ambil anak-anaknya, semuanya diwafatkan oleh Allah. Hartanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma diuji dari harta, tubuhnya pun diuji dengan banyak penyakit. Kemudian penyakitnya pun bertahan lama, bukan sehari, 2 hari, bukan sebulan, 2 bulan, penyakitnya 7 tahun, bahkan dalam riwayat Anas tadi 13 tahun. Maka semua orang meninggalkan dia. Kalau orang sakit, akan datang orang menjenguknya. Sakit biasa, seorang datang kepadanya. Sehari, 2 kali, hari pertama, hari ketiga. Namun sudah sebulan, sudah mulai jarang orang menjenguknya. Itu demikian kondisi masyarakat. Ya. Ya, sudah bosan menjenguk, tidak ada yang menjenguk. Nabi Ayub bukan cuma itu, bukan tidak dijenguk, bahkan orang menjauh. Kenapa? Takut dengan penyakit menularnya. Semua orang menjauh. Ya, dan ini ujian yang dihadapi oleh Nabi Ayub alaihissalam. Namun semua itu tidak membuat dia pernah mengeluh sama sekali. Akhirnya dia pun tatkala berdoa kepada Allah agar dihilangkan penderitaannya. Kenapa? Bukan karena jasadnya, tapi karena omongan orang. Orang bilang ini pasti melakukan dosa besar. Tatkala itu dia tidak ingin dihinakan di hadapan masyarakat, baru kemudian dia berdoa kepada Allah. Bukan karena keluhan terhadap jasadnya, bukan karena anaknya meninggal dunia, bukan karena hartanya diambil, tapi karena keluhan orang terhadap harga dirinya, maka dia berdoa, "Anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin." Aku mengalami penderitaan, ya Allah, dan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaitu seakan-akan Nabi Ayub berkata, di antara konsekuensi kasih sayang-Mu, ya Allah, sembuhkanlah diriku. Dan Nabi Ayub dikatakan oleh Allah, inna wajadnahu sabiran. Kami dapati dalam kondisi bersabar. Oleh karenanya jika seorang ditimpa dengan musibah, dia boleh mengeluh kepada Allah. Ya, bukan mengatakan, ya Allah kenapa kau timpakan kepada aku. Tidak, tapi dia mengeluhkan kondisi dia, menunjukkan kerendahan dia, kemudian mengakui keagungan Allah agar disembuhkan. Ini boleh. Ya, adapun berdoa, ya Allah kenapa kau timpakan aku musibah, ini enggak boleh. Tapi kalau ya Allah aku sakit, aku menderita, semua orang menjauhiku, ini boleh. Dilakukan oleh Nabi Ayub, dilakukan oleh Nabi Yakub, dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang penderitaan yang dia alami kepada Allah, bukan mengeluh. Itu tidak jadi masalah. Ya. Adapun mengeluh tidak boleh. Tidak seperti banyak orang yang mengeluhkan penderitaannya kepada manusia lain. Kita sebaiknya jangan demikian. Kita sembunyikan penderitaan kita, keluhan kita keluhkan kepada Rabbul Alamin. Orang kalau kita cerita penderitaan kita, dia paling bilang apa? Sabar, ya. Sabar, ya. Kemudian dia tidak bantu, ya. Sebagian bantu pun terbatas, ya. Kita serahkan kepada Allah. Allah akan bantu kita dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Apakah melalui orang-orang baik atau apa saja, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang bisa kita ambil agar kita bisa bersabar, ingat kenikmatan yang Allah pernah berikan kepada kita. Kita diuji mungkin tidak lama, sementara nikmat yang sudah kita rasakan sudah sekian lama, ya.
Bayangkan tadi dalam Israiliyat tadi Nabi Ayub berkata kepada istrinya, "Kau sudah dikasih nikmat berapa? 80 tahun. Kita sekarang baru 7 tahun." Ya. Dan ini sangat penting ya. Oleh karenanya kebanyakan orang ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innal insani rabbih lakanud. Manusia itu suka berkeluh kesah. Kenapa? Kata Hasan Al-Basri, yansan ni'am wa yadhkurul masaib. Suka ingat-ingat musibah dan nikmat-nikmat lupa. Kalau dikasih musibah itu yang diingat-ingat. Dia lupa kalau selama ini dikasih kenikmatan, selama ini dikasih kesehatan, selama ini dikasih harta yang berlimpah ruah. Mungkin dalam kondisi tertentu, dalam kondisi sulit, ya tidak boleh dia mengeluh. Ya, saya contohkan kita ujian sederhana. Kita sekarang dapat pandemi dalamnya. Kita paling berapa bulan sih? 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, taruhlah setahun. Ya memang semuanya merasakan berat. Tidak ada yang merasa gampang. Ekonomi diuji, semua diuji, banyak masalah. Tetapi ingatlah kenikmatan yang selama ini Allah berikan kepada kita. Puluhan tahun mungkin orang kasih kita kenikmatan. Diuji kemudian kita mengeluh kepada Allah. Ya Allah, kapan selesainya Allah? Kita mengeluh, enggak boleh seperti itu. Sabar, jaga lisan. Jaga lisan. Ya, kita semua ingin selesai, tapi jangan sampai kita mengeluh ya. Kemudian kita seakan-akan menyalahkan Allah, ya kenapa begini, kenapa begini. Ya, kebanyakan orang seperti itu lupa dengan kebaikan, yang ingat cuma adalah musibah-musibah. Doa yang terbaik adalah doa, faedah berikutnya, doa yang terbaik adalah doa yang menggabungkan antara pengakuan kerendahan diri dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata Nabi Ayub, "Anni masaniyadh-dhur." Ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan dan Engkau Maha Penyayang. Sama seperti Nabi Zakaria. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'al ra'su syaiba. Ya Allah, aku sudah tua, tulangku sudah lemah, rambutku sudah putih. Jadi seorang berdoa demikian, menunjukkan kehinaan dia ke hadapan Allah. Kemudian dia minta kepada Allah dan mengakui keagungan Allah Subhanahu. Seperti minta maaf juga. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk. Ya Allah, Engkau Tuhanku, aku hambamu yang Kau ciptakan. Ya. Ya, ini di antara doa. Jadi mengakui kita hamba, mengakui Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini doa yang sangat mudah dikabulkan. Mengakui kerendahan kita dan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang sujud, dia sedang mengakui kerendahan dia dengan meletakkan kepalanya di tanah, kemudian dia mengatakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi ya. Jadi kalau kita berdoa tidak ada masalah kita sebut ya Allah, aku mengalami penderitaan ya Allah, ekonomiku sulit ya Allah, sebutin semua enggak ada masalah. Ya. Kita menunjukkan kerendahan kita, bahwasanya kita fakir kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Kata Allah, wahai manusia kalian fakir seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah mukjizat Nabi Ayub. Nabi Ayub diberi mukjizat. Dia tendangkan kakinya keluar air, air tersebut air biasanya hangat, air tanah tiba-tiba dingin, kemudian bisa mandi dan langsung bisa diminum dan penyembuh penyakit bagi Nabi Ayub. Setelah itu Allah kembalikan seluruh ketampanannya, jasadnya. Makanya Allah mengatakan wahabna lahu ahlahu wa mithlahum. Para ulama khilaf tentang makna firman Allah ini. Kami anugerahkan kepada dia keluarganya dan yang semisalnya. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Ayub keluarganya yang sudah meninggal semuanya, anak-anaknya dihidupkan kembali, bahkan 2 kali lipat. Anaknya jadi banyak. Ya. Ada yang mengatakan Nabi Ayub kemudian anaknya tidak hidup lagi, tapi Nabi Ayub kemudian menikah dan akhirnya punya anak yang 2 kali lipat daripada anak yang sebelumnya. Dan ini juga dalil bahwasanya kita boleh mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Nabi Ayub waktu dikasih belalang dia berusaha ngumpulin. Maka Allah bertanya, apa ya aku tidak cukup? Kata Ayub, bagaimana saya cukup dari keberkahanmu? Jadi mengumpulkan harta tidak mengapa selama digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub saja kasih belalang emas dia kumpulin. Kita apalagi ada gajah emas kita kumpulin. Tapi yang jadi masalah bukan emas tersebut kita simpan-simpan di rumah, di bawah tanah, di bawah tempat tidur. Itu jadi masalah. Jadi musibah hari kiamat kelak. Tapi emas tersebut kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal malah wal miskin. Orang yang membantu para janda, orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awil qa'im al-laila as-sha'im an-nahar. Atau seperti orang yang senantiasa salat malam dan senantiasa puasa di siang hari. Bayangkan, dia enggak puasa, enggak salat malam, tapi bantu janda. Bantu orang miskin. Dia enggak puasa, enggak salat malam, tapi pahalanya seperti selalu salat malam dan selalu puasa sunnah. Apalagi dia sudah bantu para janda, kemudian dia puasa lagi. Bantu janda pakai apa? Pakai ganteng doang? Enggak, pakai duit. Harus ada duit bantu, kasih
orang miskin, para janda, anak yatim, itu baru namanya bantu. Kalau enggak punya duit gimana cara bantu? Maka maksud saya tidak mengapa kita punya duit dan itu tidak jadi masalah karena itu berkah dari Allah. Yang penting kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kita tumpuk-tumpuk. Kemudian juga di antara dalil boleh Ayub mandi telanjang. Disebut dalam hadis Nabi Ayub mandi telanjang selama tidak dilihat oleh orang lain yang bukan istri kita ya. Adapun tidak ada yang melihat, kita telanjang enggak ada masalah sebagaimana tadi dalam hadis bainama Ayub yaktasilu uryanan, tatkala Ayub mandi telanjang. Dan juga Nabi bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam yang juga mandi telanjang. Ini menunjukkan bahwasanya boleh mandi telanjang. Adapun sama suami istri enggak ada masalah. Sebagaimana kata Aisyah, kuntu aktasilu anna wa Nabi sallallahu alaihi wasallam min ain wahidin. Aku dan Nabi mandi bareng dari satu tempayan. Tentu saling melihat di antara mereka, enggak ada masalah. Kemudian yang faedah berikutnya, berusaha untuk menunaikan janji. Nabi Ayub berjanji, saya akan mencambuk engkau wahai istriku 100 kali. Maka Allah tidak ingin janji Nabi Ayub dibatalkan. Maka Allah kasih solusi, caranya ngambil ranting-ranting, dikumpulkan kemudian dipukul sekali kepada istrinya. Kemudian di antara faedah dari kisah ini bagaimana setianya istrinya Nabi Ayub alaihissalam. Ini istri yang solehah, istri yang bisa kita lihat solehah tatkala dalam kondisi susah. Ya, subhanallah, sebagian orang, ya, ada orang subhanallah dulu kaya raya, kemudian tiba-tiba dia miskin, tiba-tiba ekonominya jatuh, istrinya tinggalkan dia, istrinya kawin lagi. Itu ada kejadian di antara kawan-kawan kita. Ya, oleh karenanya semoga Allah menganugerahkan kepada kita istri-istri yang solehah, ya, yang tetap sayang kepada kita dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi susah. Jangan menjadi kalau ada uang abang disayang, ya, kalau tidak ada uang abang ditendang, ya. Abang diomelin tiap hari. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.